dikatakan Imam Ali ibn al-Madini rahimahullah, gurunya Bukhari juga, teman koleganya Imam Ahmad bin Hambal, innallaha subhanahu wa ta'ala yansuru hadzal din bi Abi Bakar kama yansuru bi Ahmad bin Hambal rahimahumullah ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama Islam dengan perantaran Abu Bakar yaumul riddah. Yaumul riddah itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu banyak yang murtad kan. Sebagian orang bilang, kalau dia benar Nabi, kenapa dia mati? Mestinya dia nggak mati. Ya kan? Sehingga sebagian orang itu murtad dari Islam. Dengan taufik dari Allah SWT, Allah jaga agama Islam itu dengan perantaraan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ketika itu Umar itu sedikit goncang. Maksudnya sedikit goncang, terguncang kuat karena betapa kuatnya ikatan Umar dengan Rasulullah, sehingga beliau sempat berkata dengan emosi, man qala bi anna Muhammadan qad mat, barang siapa yang mengucapkan Rasulullah SAW itu mati, saat 1000 unuq akan aku penggal kepalanya, kata Umar. Padahal Rasulullah SAW benar meninggal. Lalu ditenangkan oleh Abu Bakar Siddiq. Artinya itu kan guncangan yang dahsyat. Sosok yang paling dicintai oleh Umar, bahkan lebih besar cinta beliau kepada Rasulullah dibandingkan anak, istri, ataupun dirinya sendiri. Lalu ditenangkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seraya membacakan ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu benar akan meninggal dunia. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullahu syai'a wa sayyidul syakirin. Nah, ketika mendengar ayat tersebut, apa kata Umar? Seakan-akan ayat tersebut baru turun ketika itu. Tersadarkan beliau. Nah, Allah jaga agama dengan perantaraan Abu Bakar. Bagaimana sikap beliau, ketenangan beliau, dan lain sebagainya. Sehingga mayoritas sahabat Rasulullah SAW yang dikategorikan sahabat sampai dia beriman kepada Rasulullah SAW itu terjaga keimanannya. Kemudian yang kedua, Allah SWT menjaga agama Islam dengan Ahmad bin Hambal ketika Ayyamul Mihnah. Ayyamul Mihnah itu apa? Mihnah itu kekhalifaan kaum muslimin ketika itu. Mereka sudah punya dustur. Dustur itu akidah yang ditetapkan dengan satu pola. Polanya apa? Pola Jahmiyah. Aliran sempalan di dalam Islam yang didirikan oleh Jaham bin Safwan. Ini ekstrim sekali. Yang sebagian keyakinan mereka itu, kata ulama, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Tatkala mereka menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Orang Yahudi dan Nasrani itu masih beriman terhadap sebagian besar sifat-sifat Allah. Berbeda dengan Jahmiyah, itu mereka menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi tidak ada yang namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah SWT Rabbul Alamin, Allah SWT Al-Aziz Jabbar, itu semuanya ditolak oleh mereka. Itu kan jelas-jelas dan sangat terang-terangan kafirnya, ya kan? Kafir sarih. Banyak sekali bentuk kesesatannya. Salah satunya mengklaim Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran itu bukan kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah makhluk. Namanya makhluk ya seperti malaikat, jin, iblis, gunung. Nah, itu makhluk. Nah, sementara apa yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah serta keyakinan para sahabat, para tabi'in, dan ulama setelahnya, Al-Quran itu jelas kalamullah. Jelas firman Allah SWT. Banyak sekali ayat-ayatnya. Kalamullah yang Allah berfirman kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sampaikan kepada para nabinya. Nah, jadi yang ditunggu-tunggu oleh penguasa ketika itu, agar Imam Ahmad berkeyakinan dan menyuarakan keyakinan Jahmiyah. Terutama bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Artinya kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti tidak ada kesucian lagi dalam Al-Quran. Ya, sama-sama makhluk, sebagaimana makhluk yang lain. Nah, ini merusak Islam dari pondasi seakar-akarnya. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah Imam Ahmad. Kalau sekiranya Imam Ahmad itu mengatakan Al-Quran makhluk, maka dipastikan atau hampir dipastikan keumuman kaum muslimin itu akan ikut atau berkeyakinan sebagaimana keyakinan Jahmiyah. Hanya saja Imam Ahmad tetap kokoh sampai di penjara, sampai dicambuk, sampai diseret keliling kota dengan kuda agar menyuarakan Al-Quran itu makhluk. Tapi tetap Imam Ahmad tetap dengan pendiriannya yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kalamullah
ghairu makhluk. Faman qala bi anna al-Qur'an makhluk faqad kafar. Bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah, salah satu sifat Allah. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir. Itu keyakinan Muhammad. Sampai akhirnya Allah wafatkan sang penguasa ketika itu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan kuasa Allah SWT menjadikan khalifah perantaraan setelahnya, perantara Imam Ahmad bin Hanbal, menjadi berakidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah diajarkan Imam Ahmad. Nah, kalau sekiranya ketika itu Imam Ahmad melenceng saja, sebagaimana sebagian ulama, ada yang tetap berkeyakinan Al-Quran itu kalamullah, mereka ngeles, maksudnya tauriyah. Sebagian yang lain merasa terpaksa. Saya tidak sanggup seperti Ahmad bin Hanbal. Saya tidak sanggup untuk dicambuk ratusan kali. Saya tidak sanggup untuk menerima siksaan di penjara. Atau saya tidak sanggup untuk diseret keliling kota seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, cuma Imam Ahmad bin Hanbal itu melihat kaum muslimin itu tinggal mendengar apa katanya. Ya, apa kata Ahmad bin Hanbal. Kalau sekiranya Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka kaum muslimin juga akan mengatakan makhluk. Cuman mereka tidak bunuh Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad dibunuh, dia meninggal dunia dalam keadaan Al-Quran kalamullah, maka akidah itu tidak berubah. Ya, jadi mereka hukumnya setengah mati saja. Artinya tidak sampai terbunuh.